Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Farezi dari absen 29 dengan NIM 2401073021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari akuntansi manajemen yang berjudul Balance Sheet Scorecard. Baiklah, materi pertamanya yaitu sejarah dari Balance Sheet Scorecard. Konsep balance sheet scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David Pennoton pada awal tahun 1990-an. Awalnya, sistem pengukuran kinerja perusahaan hanya berfokus pada aspek keuangan. Namun, Kaplan dan Norton melihat bahwa ukuran saja tidak cukup untuk mencerminkan kinerja organisasi secara menyeluruh, terutama dalam menghadapi saingan modern. Nah, materi selanjutnya itu pengertian dari balance sheet scorecard. Menurut Freddy Rangkuti tahun 2013, balance balance sheet scorecard adalah kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya itu peranan ukuran balance sheet scorecard. Em, ada ada lima peranan untuk mengukur balance sheet scorecard ini. Yaitu yang pertama sebagai alat umpan balik dan pengendalian. Umpan balik dan pengendalian ini adalah peranan paling dasar dari ukuran kinerja karena menyediakan umpan balik atau feedback bagi manajemen. Yang kedua, sebagai alat motivasi. Ukuran kinerja memiliki kekuatan untuk memotivasi manajer dan karyawan. Yang ketiga, sebagai alat mengukur keberhasilan strategi. Yaitu peranannya sebagai barometer keberhasilan strategi dari perusahaan. Yang keempat, sebagai perangkat pengendalian internal. Untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan, perusahaan menggunakan ukuran kinerja keuangan dan non keuangan untuk meningkatkan pembelajaran organisasi sehingga perusahaan dapat mencapai kinerja bisnis. Peranan yang terakhir itu sebagai alat komunikasi, yaitu sebagai bahasa bersama untuk meningkatkan komunikasi komunikasi strategi ke seluruh level organisasi. Baiklah, materi selanjutnya itu perspektif ukuran kinerja. Ada empat perspektif ukuran kinerja, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan ini juga terbagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, laba investasi, yang kedua, peningkatan penjualan, yang ketiga, bauran pendapatan, yang keempat, pemanfaatan aktiva, yang kelima, efisiensi biaya. Yang kedua itu perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan ini juga terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama jumlah pelanggan baru, jumlah pelanggan yang membeli kembali, yang ketiga loyalitas pelanggan. Yang keempat itu perspektif internal proses. Perspektif internal proses ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu proses. Yang kedua, pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, efektivitas proses. Perspektif yang terakhir atau yang keempat itu perspektif pembelajaran. Perspektif pembelajaran juga terbagi menjadi 3 macam. Itu yang pertama, tingkat kalian SDM. Yang kedua, komitmen SDM. Yang ketiga, susunan kerja. Materi selanjutnya itu langkah-langkah dalam merancang balance scorecard ini. Yang pertama itu menetapkan visi dan misi dari strategi. Itu kita harus menetapkan visi, misi dan
strategi dalam merancang balance sheet scorecard ini. Yang kedua, menentukan perspektif balance sheet scorecard. Perspektifnya itu yang empat perspektif ukuran kinerja yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang ketiga, menentukan tujuan strategi. Jadi sebelum kita merancang balance sheet scorecard, kita harus menentukan tujuan yang akan kita tuju saat merencanakan balance sheet scorecard ini. Yang keempat, menentukan ukuran kinerja. Ah, ukuran kinerja itu gima- yang kelima, menentukan target. Target itu target apa yang kita mau capai dalam menjalankan balance sheet scorecard ini. Yang keenam, menentukan inisiatif strategi. Setelah beberapa rancangan itu, tahap terakhir yang kita lakukan itu melakukan implementasi dan evaluasi dari kinerja yang kita lakukan. Ah, ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan map strategi dari balance scorecard yang ada di sini. Yang diawali dari learning and growth atau dasar dari fondasi. Ah, bagian ini disebut juga di bagian paling bawah yang berfokus pada ke sumber daya manusia yang terbagi jadi create quality staff atau merekrut karyawan yang berkualitas. Yang kedua, train employees atau melatih dan mengembangkan karyawan. Intinya perusahaan butuh sumber daya manusia yang kompeten dulu supaya strateginya bisa berjalan. Yang kedua yaitu internal business. Atau ah, yang kedua itu internal business process atau proses internal. Baiklah itu kalau SDM sudah bagus, proses internalnya bisa ditingkatkan. Itu menjadi tiga macam. Itu yang pertama, create quality partnership atau menjalin kerjasama yang berkualitas. Yang kedua, maximis operational quality effectiveness atau meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, create quality products atau menghasilkan produk berkualitas tinggi. Artinya, karyawan yang bagus eh, akan menjadi proses kerja yang lebih efektif dan hasil akan menjadi lebih baik. Yang ketiga itu customer atau pelanggan. Kalau proses internal sudah bagus, dampaknya ke pelanggan yaitu yang pertama expected customer expectation itu melebihi harapan pelanggan. Yang kedua, inspire quality. Ya, inspire loyalty atau membuat pelanggan menjadi loyal. Maksudnya itu eh, maksud dari customer ini itu kualitas produk dan layanan meningkat, pelanggan puas dan menjadi loyal. Yang terakhir itu finansial atau tujuan akhir. Nah, ini adalah tujuan yang paling atas. Jika tujuan ini tujuan yang sebelumnya sudah tercapai, maka ada hasil yang disebut dengan finansial. Yang pertama, yang cuma yang yang disebut dengan maksimis uh, shareholder value atau memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Artinya, kalau pelanggan puas dan loyal, penjualan naik, profit meningkat, dan nilai perusahaan ikut naik. Dan materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu kelebihan dan kekurangan dari balance sheet scorecard ini. Yang pertama itu dari segi kelebihan. Ada beberapa kelebihan dari balance sheet scorecard ini. Yang pertama itu pengukuran lebih komprehensif.
Yang kedua, menerjemahkan strategi menjadi tindakan. Itu setelah strategi setelah strategi sudah kita buat, akan menjadi tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara organisasi. Dalam dalam menjalankan apa kinerja, komunikasi dalam organisasi ini sangat dipentingkan karena akan membuat eh, baiklah, saya ulangi. Yang ketiga itu meningkatkan komunikasi organisasi. Maksudnya di sini apabila komunikasi sudah bagus, maka kerja akan menjadi bagus dan lancar. Yang keempat, kelebihannya itu menjaga keseimbangan kerja. Yang kelima, sebagai alat untuk pembelajaran dan evaluasi. Balance ini, scorecard ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama itu implementasi cukup kompleks. Yang kedua, memerlukan komitmen yang tinggi. Maksudnya di sini sebelum menjalankan balance scorecard, seorang manajer harus memiliki komitmen yang tinggi. Yang ketiga, sulit menentukan indikator. Maksudnya di sini itu untuk menjalankan balance sheet scorecard ini eh, cukup kesulitan dalam menentukan indikator apa yang kita akan kejalankan. Yang keempat, membutuhkan sistem informasi yang baik. Dalam menjalankan balancing scorecard, kita membutuhkan sistem informasi yang baik agar eh, menjalankannya tidak ada masalah. Yang terakhir itu tidak langsung memberikan hasil. Balancing scorecard ini tidak langsung memberikan hasil. Itu dengan menunggu berapa waktu dulu sebelum hasilnya itu keluar. Baiklah, mungkin sekian presentasi saya ya dari mind map saya ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.